Oke, baik. Di video kita sebelumnya itu kita sudah berbicara panjang lebar tentang definisi dari UML, kemudian bagian-bagian dari UML. Dan di video kali ini kita akan coba langsung mempraktikkan bagaimana sih cara membuat diagram-diagram dari UML dengan memanfaatkan tools yang disediakan oleh Plan UML ini. Jadi sebelum kita bisa menggunakan Plan UML, sebelum kita bisa menggunakan tools Plan itu, di laptop atau komputer teman-teman harus sudah terinstall Java JDK, mau itu Java JDK yang dari Oracle atau dari OpenJDK. Untuk versi Java-nya terserah sih. Kalau saya sekarang menggunakan versi Java 11 yang LTS dari Oracle. Teman-teman bisa menyesuaikan atau install yang sama saja dengan seperti apa yang saya install. Oke, kemudian nih di web resminya Plan UML sudah dijelaskan bahwasanya kita memerlukan dua komponen ini sebelum kita bisa menjalankan Plan UML secara lokal. Yang pertama Java yang seperti sudah kita bicarakan di awal tadi, kemudian kita perlu grafis. Jadi grafis ini teman-teman bisa pergi ke web resminya grafis.org, kemudian pergi ke link download, pilih download yang sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Linux, entah itu Ubuntu, Fedora, atau Debian, teman-teman bisa menginstalnya melalui package manager sudo apt-get install grafis. Nanti secara otomatis package manager akan menginstalkan grafis untuk kita. Dan bagi teman-teman yang menggunakan sistem operasi Windows, itu teman-teman bisa langsung klik link yang ada di section Windows ini, cari yang stable versi 2.38. Dan bagi teman-teman yang sistem operasi yang Mac, itu bisa kita install grafisnya itu via Homebrew atau MacPort. Kemudian untuk tempat penulisan kodenya kita akan menggunakan Visual Studio Code yang nanti akan kita install extension Plan UML-nya. Oke, kita langsung saja. Oke, tutorial sebentar. Nah, untuk sebagai studi kasus, saya sudah membuat contoh studi kasus. Jadi kita akan coba berusaha memodelkan studi kasus ini ke dalam diagram-diagram UML. Jadi studi kasusnya itu, jadi kita akan membuat diagram-diagram dari aplikasi perpustakaan. Jadi kita definisikan dulu, aplikasi perpustakaan merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk merekap semua data buku yang ada di perpustakaan. Seperti judul buku, pengarang, tahun penerbit, pencetak buku. Kemudian aplikasi ini juga bisa mencatat data-data peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota perpustakaan yang sudah terdaftar di sistem pastinya. Atau anggota perpustakaan yang sudah terdaftar di perpustakaan itu tadi. Biasanya dibuktikan dengan kita memiliki kartu anggota perpustakaan.
Aplikasi perpustakaan ini dioperasikan oleh pegawai atau karyawan dari perusahaan tersebut. Nah, jadi nanti orang yang akan mengoperasikan aplikasi ini itu pegawai dari perpustakaan itu tadi. Selanjutnya, fitur-fitur yang ada pada aplikasi perpustakaan ini antara lain entry data buku, kemudian ada entry anggota perpustakaan, ada entry karyawan atau pegawai perpustakaan, kemudian ada entry peminjaman buku. Selain itu, aplikasi perpustakaan ini juga bisa digunakan untuk mencari buku. Nah, jadi kita akan coba membuat diagram dari studi kasus ini. Teman-teman bisa buat folder baru. Kita kasih nama saja dengan UML purpose. Kemudian di dalam foldernya kita bisa bikin folder use case. Oke. Kemudian baru kita buka ke dalam text editor kita. Sebelumnya, di dalam memodelkan UML itu biasanya pertama kali yang kita modelkan itu use case-nya. Dimana use case ini nanti akan menjadi titik acuan atau dasar kita dalam mengembangkan UML yang lainnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya use case itu merupakan representasi dari apa saja yang aktor lakukan di dalam aplikasi tadi. Nah, dalam kasus aplikasi perpustakaan ini, orang yang berhubungan dengan aplikasi itu kita punya dua. Yang pertama itu kita punya karyawan, kemudian kita punya anggota dari perpustakaan tadi. Oke, nah sekarang foldernya sudah kebuka. Jadi kalau misalnya teman-teman belum menginstal extensionnya, itu bisa pergi ke extension store. Kemudian searching aja di search barnya ini plain UML. Nah, nanti akan keluar di paling atas dan logonya itu sama dengan logo yang ada di website resmi plain UML. Nih, sama. Nanti klik saja tombol install, tunggu sebentar, extensionnya akan diinstal di dalam Visual Studio Code teman-teman. Oke, udah ya. Jadi kalau misalnya sudah terinstall, itu teman-teman bisa langsung bikin filenya dengan extension belakangnya itu plain UML. Jadi misalnya di sini saya bisa tulis seperti ini, use case purpose dot plain UML. Seperti penulisan bahasa programan pada umumnya, itu kita akan menginisialisasikan atau memberitahukan kepada VS Code kita ini bahwasanya file yang kita pakai ini sekarang itu file plain UML. Nah, untuk kita bilang atau kita kasih tahu dengan VS Code-nya, kita tulis seperti ini, dibuka dengan simbol add, kemudian kita tulis start UML, kemudian nama UML-nya. Misalnya di sini nama UML-nya itu use case purpose. Kemudian kita tutup dengan end UML. Nah, untuk saat ini plain UML sudah bisa dijalankan, cuman kita belum mendefinisikan apa saja yang bisa aktor-aktor itu lakukan di dalam aplikasi kita. Nah, yang pertama sekali kita akan definisikan aktornya dahulu. Nah, untuk mendefinisikan aktor, kita bisa menggunakan
keyword aktor, kemudian diikuti dengan nama aktornya. Misalnya contoh di studi kasus kita itu pegawai. Kemudian selanjutnya kita punya aktor kedua, aktornya itu anggota perpustakaan, biar lengkap. Oke, jika sudah, kita bisa bikin layer untuk sistemnya dengan sintaks rectangle, kemudian diikuti dengan nama sistemnya. Misalnya di sini kita nama sistemnya itu aplikasi perpus, yang diikuti dengan kurung kurawal, dan jangan lupa tutupnya. Nah, jika sudah seperti ini, itu kita sudah punya gambaran dari use case kita, walaupun kita belum mendefinisikan apa saja yang bisa aktor ini lakukan di dalam aplikasi kita. Jadi kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa klik kanan, kemudian cari menu preview susah kali ngomong bahasa Inggrisnya, preview current diagram. Tinggal diklik saja, nanti dia akan ngebuka tab baru, panel baru di sampingnya, dan akan generate atau memproses diagram yang kita buat. Oke, lumayan lama. Biasanya memang gitu, kalau misalnya pertama kali kita preview diagram, dia memang agak lama untuk ngeloadnya gitu. Nah, di sini sudah terlihat diagramnya, cuman belum ada proses apa-apa. Jadi sini kita punya layer aplikasi kita, kemudian kita punya dua aktor. Yang aktor pertama itu pegawai, aktor kedua itu anggota perpustakaan. Nah, untuk membuat use case-nya itu kita menggunakan sintaks kurung biasa dan diikuti dengan nama kegiatan yang aktor lakukan di sistem kita. Contoh gini, pegawai, kita punya aktor pegawai, dan notasinya kita bisa gunakan titik 3, dan tindakan yang dilakukan pegawai tadi, misalnya yang pertama, aplikasi perusahaan merupakan aplikasi yang digunakan untuk merekap semua data. Berarti pegawai menginput data buku. Jadi kita bisa tulis seperti ini, nggak usah tapi entry, mengelola data buku. Jadi kalau misalnya kita save, dia akan hot reload dan diagramnya akan berubah. Wait, ini kenapa error? Syntax error line 5. Udah. Itu error yang tadi. Nah, dia belum diproses. Nah, tapi kan ini diagramnya kan agak kurang bisa dibaca ya, kurang friendly lah gitu. Biasanya kita lihat tuh diagram use case itu seperti ini. Biasanya kita lihat diagram use case itu seperti ini, di mana aktornya di samping, kemudian use case-nya itu ada di tengah-tengah, kemudian dibungkus dengan layer dari sistemnya. Nah, untuk membuat dia menjadi tampilan seperti ini, itu kita bisa gunakan sintaks kita inisialisasikan left to right, jadi dari kiri ke kanan direction. Nah,
Jadi kalau kita simpan sekarang, nanti si pegawai ini akan berubah jadi ke samping dan aplikasi perpus ini akan di tengah. Oke, kita lanjut saja. Nanti takutnya videonya akan jadi lama. Oke, udah ya. Selanjutnya pegawai bisa mencari buku. Terus pegawai juga bisa mengelola data peminjaman buku. Oke. Sudah ya, sudah keluar use case sudah di generate use case-nya. Oke, mungkin kalau misalnya kita lihat dari sini itu pegawainya udah itu ya, udah terpenuhi sebenarnya. Apa saja yang kegiatan yang bisa aktor pegawai lakukan di sistem itu udah terpenuhi. Nah, kemudian kita pergi ke anggota perpustakaan. Nah, si anggota perpustakaan ini dia itu punya dua aksi. Pertama bisa mencari buku, kemudian meminjam buku. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini. Anggota perpustakaan mencari buku, kemudian anggota perpustakaan juga bisa meminjam buku. Oke. Tapi sebelum anggota perpustakaan ini bisa meminjam buku dan mencari buku, ada syarat yang harus anggota perpustakaan ini terpenuhi. Syarat itu anggota ini tuh harus sudah terdaftar dulu di perpustakaan tadi, sehingga dia punya kartu anggota perpustakaan, kemudian berdasarkan kartu itu dia bisa meminjam buku di perpustakaan itu. Gitu. Nah, berarti kita bisa ubah ini sedikit. Jadi sebelumnya itu biasanya di sebelah kiri sini itu aktor yang disimpan di sebelah sini atau ditempatkan di sebelah sini itu merupakan aktor yang pihak ketiga dari sistem itu tadi, bukan pihak pertama. Contohnya misalnya kalau misalnya kita punya aplikasi kasir, nah si yang tempatnya di sebelah kiri ini merupakan pembeli. Nah, di sebelah kanan sini itu merupakan pegawai dari toko tadi atau orang yang mengoperasikan aplikasi kasir tadi. Sama juga dengan aplikasi perpus ini. Jadi nanti kita akan ditempatkan di sebelah kiri ini anggota perpustakaannya, kemudian ditempatkan di sebelah kanan untuk pegawainya. Jadi kita bisa tulis seperti ini sekarang.
pegawai. Kemudian di sini juga. Nah, kita hapus saja dulu. Nah, kita hapus saja dahulu. Pegawai juga. Kemudian di sini pegawai juga. Oke, sudah ya. Nah, jadi kita punya aktor yang ditempatkan di sebelah kiri itu merupakan orang pihak ketiga yang berhubungan dengan sistem, dan di sebelah kanan ada aktor yang merupakan orang yang mengoperasikan aplikasi atau sistem itu tadi. Oke. Selanjutnya, sebelum si anggota perpustakaan ini bisa meminjam buku, si anggota perpustakaan ini tadi harus terdaftar dulu di perpustakaan tersebut. Nah, untuk memodelkannya ini berarti kita bisa tulis seperti ini. Anggota perpustakaan itu punya use case namanya daftar anggota, misalnya daftar anggota. Kemudian untuk meminjam buku dia sudah harus punya kartu perpustakaan. Kemudian selanjutnya baru si anggota perpustakaan ini bisa meminjam buku berdasarkan data dari kartu anggota perpustakaan tadi. Kemudian anggota perpustakaan ini juga bisa mencari buku. Nah, kegiatan meminjam dan mencari buku yang dilakukan oleh anggota perpustakaan ini itu bisa terjadi ketika anggota perpustakaan ini itu sudah daftar sebagai anggota. Gimana ya? Ribet. Sudah menjadi anggota di perpustakaan itu tadi. Nah, jadi artinya kegiatan yang di bawah ini, yaitu mencari dan meminjam buku, hanya bisa dilakukan ketika kegiatan daftar menjadi anggota perpustakaan ini sudah terpenuhi. Nah, untuk mengimplementasinya ke dalam sistem proses tadi, kita perlu notasi tambahan supaya nanti orang yang ngebaca use case kita itu bisa paham, oh ternyata sebelum si anggota ini bisa meminjam dan mencari buku, dia harus daftar dulu menjadi anggota. Nah, kalau sekarang kan kita tidak tahu bahwasanya daftar menjadi anggota perpustakaan ini merupakan syarat untuk si anggota bisa mencari dan meminjam buku. Nah, untuk mengimplementasikannya, itu kita punya notasi kalau di use case ada include dan ada extends. Nah, di mana include ini tadi merupakan sebuah kegiatan yang gimana ya bahasanya? Pokoknya include ini merupakan sebuah kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu ya, sebelum melakukan kegiatan selanjutnya. Seperti contoh yang untuk mencari buku dan meminjam buku, itu anggota harus daftar dulu menjadi anggota. Nah, kemudian kita punya notasi juga extends. Nah, kalau extends itu merupakan sebuah use case atau sebuah kegiatan yang kita dapatkan secara otomatis ketika kita mengakses suatu kegiatan. Contoh, ketika si anggota perpustakaan ini mencari buku, otomatis
anggota perpustakaan ini juga punya tahu bahwasanya data yang data dari buku yang dicarinya tadi. Contoh gini, misalnya si anggota perpustakaan tadi mencari buku tentang teknik-teknik riset misalnya. Nah, ketika dicari ternyata buku teknik-teknik riset ini sudah dipinjam oleh anggota lain dan gimana ya? Contohnya gini, si A datang ke perpustakaan, kemudian si A mencari buku teknik-teknik riset. Nah, setelah dicari buku teknik riset ini ternyata sudah dipinjam oleh si B. Nah, informasi bahwasanya buku ini sudah dipinjam oleh si B itu merupakan extends di dalam notasi use case, gitu contohnya. Mohon maaf kalau agak ribet. Untuk implementasinya kita bisa tuliskan dahulu nama use case-nya. Contohnya, misalnya di sini mencari buku itu kita tulis dengan notasi seperti ini. Harus untuk jadi nanti atau kita tulis dahulu ya, daftar anggota include. Nah, cara bacanya seperti ini. Untuk anggota perpustakaan bisa mencari buku gitu. Nah, si anggota perpustakaan ini tadi harus sudah daftar terdahulu menjadi anggota. Nah nih, nanti keluar notasinya seperti ini. Nah, kemudian meminjam buku. Daftar anggota juga. Include. Oke, sudah ya, sudah keluar diagramnya. Kemudian kita beralih ke aktor pegawai. Nah, ini kan aplikasi. Nah, yang namanya aplikasi kan tentu tidak sembarang bisa dibuka oleh siapapun ya. Tentu ada semacam credential atau semacam hak akses atau keamanan gitu yang memproteksi aplikasi ini tadi. Salah satu implementasinya contohnya itu sistem login ya. Jadi si pegawai ini bisa mengakses aplikasi Perpus itu ketika si pegawai ini sudah login ke dalam aplikasi Perpus tadi. Jadi kalau misalnya si pegawai ini belum login ke dalam aplikasi Perpus, si pegawai ini tidak punya akses ke mengelola data buku, mengelola data peminjaman buku gitu. Dan untuk implementasinya itu hampir sama dengan implementasi notasi antar use case yang menggunakan include. Sepertinya kita ada ketinggalan. Selain mengelola data peminjaman buku, mengelola data buku, si pegawai ini juga bisa mengelola anggota perpustakaan. Oke. Kelihatannya itu kita tidak perlu lagi implementasikan di bagian pegawai ya. Kita akan coba mencontohkan mencontohkan contoh hubungan extends ya. Jadi
Di mengelola data perpustakaan ini kita punya hubungan extend. Contohnya gini. Misalnya ketika pegawai perpustakaan ini melihat anggota perpustakaan, otomatis ya, pegawai ini juga punya data atau bisa melihat data anggota ini udah minjem buku apa aja, pernah minjem buku apa aja, atau sedang minjem buku apa aja. Nah, untuk modelkan notasi ini kita bisa menggunakan notasi extends. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Ketika pegawai mengelola data anggota, ketika pegawai mengelola anggota perpustakaan, oke. Maka secara otomatis pegawai ini juga juga dapat data mengelola data peminjaman buku. Baru titik 2 lagi, baru kita bisa tulis extend. Extend seperti ini. Nah, contohnya gini, misalnya pegawai perpustakaan ini melihat data dari anggota perpustakaan yang bernama A. Nah, ketika diklik anggota dengan nama A ini tadi, maka secara otomatis ya, selain data-data dari anggota A ini tadi, pegawai ini juga dapat data buku apa saja sih yang sudah dipinjam sama si A, atau si A ini lagi minjam buku apa sih gitu. Itu salah satu contoh notasi extends implementasinya. Sebetulnya notasinya ada banyak lagi, ada generalisasi juga. Kita coba lihat di webnya. Nah, seperti ini. Ini merupakan contoh yang ini. Nah, ini merupakan contoh hubungan atau notasi dari generalisasi. Nah, contoh lainnya seperti ini. Nah, ketika customer melakukan check out, maka secara otomatis customer itu dapat menu bantuan. Dan ketika dia melakukan check out, itu dia harus menyelesaikan payment. Nah, ini salah satu contoh simple dari implementasi include dan extends. Walaupun pada real pengembangan atau pembuatan UML khususnya di use case itu biasanya kita hanya menggunakan dua hubungan ini, hubungan include dan hubungan extends. Oke, terakhir hasil dari diagram ini itu bisa kita generate menjadi gambar atau SVG ya, dengan cara mengklik kanan kemudian export Corin diagram, kemudian kita bisa pilih formatnya mau apa, mau latex, HTML, TXT atau PNG. Saya lebih biasa suka pakai PNG. Nanti dia akan buat folder baru di dalam root aplikasi, di dalam root folder kita, folder out, kemudian ada folder subfolder use case, baru use case-nya, kemudian baru file PNG. Tunggu dia lagi generate, nanti biasanya langsung keluar. Oke, udah. Nanti kita bisa lihat di sini. Nah, di sini gambar dari diagram yang kita tulis tadi itu sudah di generate secara otomatis oleh si plain UML tadi. Oke, mungkin itu saja video kita pada kali ini.
di next video kita akan coba mengimplementasikan, mungkin kita akan coba mengimplementasikan apa tuh, kelas diagram dahulu, mungkin kelas diagram dari contoh studi kasus aplikasi Perpus ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol berlangganan jika suka. Iya. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Teman-teman bisa share juga video ini supaya kita bisa sama-sama pintar. Oke, see you.